Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan mensimulasikan untuk praktek teknik radiografi abdomen. Kalau bicara tentang teknik radiografi abdomen, ada 8 proyeksi ya secara keseluruhan yang semuanya mungkin tidak akan dilakukan pada satu kali pemotretan, jadi tergantung dengan klinis yang ada. Tapi nanti di session hari ini kita akan membuat 5 simulasi praktek. Yang pertama untuk proyeksi AP basic, kemudian lateral basic, kemudian lateral recumbent, ada yang namanya AP tegak, dan kemudian LLD. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan terkait dengan abdomen. Jadi rongga abdomen itu nanti untuk pemotretannya, batas atas dari objek itu adalah selevel pada prosesus xiphoideus, yaitu sekitar torakal 10-11 gitu ya, sampai dengan bagian bawah dibatasi oleh pelvis ya, bagian paling bawahnya. Jadi atas bagian di prosesus sampai dengan simplicis pubis pada bagian bawah ini tidak boleh terpotong ya. Perlu dijelaskan terkait dengan proses xiphoideus, sebetulnya kalau kita melihat itu adalah bagian taji dari sternum. Kalian bisa meraba di daerah anterior yang kalau ada lekukan ya di tengah sepanjang dengan MSC tubuh, itu adalah proses xiphoideus. Kemudian untuk batas bawahnya simplicis pubis ya, kalian bisa melihat dari masing-masingnya lah ya. Untuk CP-nya sendiri bagian tengah nanti berada pada daerah crista iliaca. Crista iliaca itu pertengahannya sini ya, dari pertengahan dari area di sini itu kalau kurang lebih, kalau crista iliaca pada pasien orang dewasa yang gemuk gitu ya, itu mungkin akan sulit keraba gitu ya karena banyaknya lemak. Tapi kalau yang terkurus gitu ya, kita bisa meraba di sisi lateral masing-masing gitu ya, itu akan terasa. Tapi kalau misalnya yang agak gemuk, nanti kita bisa menggunakan sias spina iliaca anterior superior. Itu kalian yang kalau raba di anterior ada benjolan itu di sini ya, itu nanti kurang lebih 4-5 jari ke atas itu adalah letak dari crista iliaca. Tadi kita sudah menjelaskan terkait dengan area tubuh yang nanti akan diorientasikan atau dilihatkan pada area abdomen gitu ya. Untuk yang pertama terkait dengan persiapan alat dan bahan gitu ya. Kita akan menggunakan gitu ya ukuran kaset dengan ukuran 30 kali 40 standar. Tapi untuk pasien yang dia memang ukurannya lebih besar, kita bisa menggunakan ukuran kaset 35 kali 43. Nah, ini kebetulan saya tunjukkan 2 tipikal dari kaset. Kalau yang kaset saya pegang sekarang ini adalah imaging plate yang nanti penggunaannya untuk image processingnya dia menggunakan CR sebagai image processingnya. Sedangkan kalau yang di sini ini adalah kaset konvensional gitu ya. Kebetulan ini sudah dilengkapi dengan grid atau lisolem karena memang pemotretan abdomen ini dia mempunyai organ yang cukup tebal sehingga harus membutuhkan grid atau lisolem untuk filter dan untuk mendapatkan kualitas citra yang lebih baik. Nah, apabila kita sudah menggunakan baki itu yang di dalam sini gitu ya, maka grid lisolem ini tidak kita gunakan ya. Ini akan kita gunakan nanti pada saat untuk proyeksi yang berdiri, pasien yang posisi standby di depan atau di atas kaset stand. Nah, untuk pesawatnya ya, kita bisa menggunakan pesawat model stationary yang seperti kalian lihat saat ini ataupun dengan pesawat mobile. Tentunya dengan tipe pesawat yang dia high frekuensi juga karena penggunaan tegangan tabung maupun arus tabung pada pemeriksaan radiografi ini membutuhkan tegangan yang cukup tinggi gitu ya, di rentang sekitar 75 sampai 80 kilovolt peak, dan tegangan arus tabungnya itu sekitar 25 sampai 30 MAS. Nah, pastikan jika kalian men-set up menggunakan baki ya, pastikan bahwa pertengahan dari berkas sinar itu harus persis di pertengahan dari meja pemeriksaan ya. Jadi pastikan pertengahan dari
berkas sinar itu berimpit dengan pertengahan dari meja pemeriksaan, ya, supaya nanti pas tepat di pertengahan apabila kita menggunakan bagi stand. Kemudian jarak yang kita gunakan itu di rentang 100 sampai 120. Jadi kalau kita sudah kita menggunakan bagi stand di sini, jarak antara bawah sama ini sudah 6 cm ya, setidaknya nanti bisa kita naikkan pada saat kita memanggil pasien gitu ya untuk dilakukan tindakan radiografi. Pastikan kalian sudah memverifikasi nama dan alamat pasien gitu ya. Jadi pastikan dipanggil, ditanyakan ke pasien terkait dengan nama dan alamatnya, kita cocokkan dengan data yang ada di kertas kita. Nah, setelah pasien datang ke tempat kita jelaskan ya, kita sampaikan ke pasien untuk dilakukan persiapan. Yang pertama terkait dengan abdomen, foto polos biasa atau untuk yang abdomen akut tidak ada persiapan apapun kecuali tindakan abdomen itu dilakukan untuk persiapan tindakan yang selanjutnya seperti untuk colon in loop, IVP dan selanjutnya gitu ya. Nah, untuk pasien disampaikan terkait dengan proyeksi nanti yang akan kita lakukan, berapa lama, resikonya seperti apa, dan karena area pemotretan itu berada di area abdomen gitu ya, di daerah dada dan perut, pastikan di area tersebut ya, terutama ada kancing tidak, kemudian ada celana beltnya, sarung ini sabuk itunya sudah dilepaskan dan diganti sepenuhnya dengan baju pasien. Jadi dipastikan tidak ada objek-objek atau alat-alat yang nanti bisa menimbulkan gangguan terhadap pasien ya, termasuk mungkin juga nanti ini jam tangan gitu ya, atau mungkin kalung dan sebagainya. Bisa dilepas dulu jam tangannya, Mas. Oke, taruh aja dulu di ini ya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah positioning untuk proyeksi AP ya, atau anterior posterior posisi abdomen. Pasien kita minta untuk tiduran di atas meja pemeriksaan. Tiduran, Mas. Ya, dilepaskan. Oke. Sepatunya tolong dilepas ya. Mengganjal ini ya, minta tolong. Ini aja. Oke, kita pastikan pasien tidur di atas meja pemeriksaan, bisa naik dikit. Oke ya. Kemudian hal yang perlu dipastikan adalah ya, kita atur MSP tubuh dari pasien ya, itu pas di pertengahan dari meja pemeriksaan. Kita bisa lihat dari ujungnya. Kalau mau memastikan mid sagittal plane, jangan lihatnya dari samping, tapi kita bisa lihat dari ujung ke ujung gitu ya. Kita pastikan kalau pas pertengahan tubuh dari pasien itu berada di pertengahan dari meja. Kita bisa minta menggeser pasiennya ke kiri atau ke kanan gitu ya. Oke. Untuk misalnya supaya ada kenyamanan pada area di bawah lutut, kita bisa berikan pengganjal. Nih, kita bisa berikan pengganjal ya, supaya lebih aman. Setelah kita pastikan bahwa tadi pertengahan meja pemeriksaan itu sama berimpit dengan tabungnya gitu ya, dengan berkas sinarnya, kemudian pasien juga sudah berada di pertengahan gitu ya dari meja pemeriksaan, kemudian kita letakkan untuk kasetnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di kaset ini ada bagian ID window-nya yang kemungkinan nanti dia akan tidak bisa diberikan gambar gitu ya, jadi ini akan menghalangi anatomi. Jadi letakkan yang ada di bagian ID window itu pada sisi inferior atau letakkan di sisi kaki dari pasien. Kita letakkan dulu ya, terus kemudian kita atur pasiennya. Kita geser
kita usahakan pasien minim pergerakan. Jadi kalau misalnya memungkinkan, yang bergerak atau mengikuti itu adalah alatnya. Untuk CP-nya tadi ya, dipastikan bahwa tadi sudah saya sampaikan dia berada di crista iliaca. Kalau misalnya ketemunya adalah siasnya, berarti sekitar 4 jari di atas crista iliaca. Oke, kurang turun dikit. Oke, nanti di sini kaset akan mengikuti. Pastikan tadi letaknya ID window itu di sisi inferior atau sisi kaki sebelah bawah gitu ya, sehingga nanti tidak menutupi objek yang ada, dan gunakan marker. Sebenarnya bisa R, bisa L. Ini kebetulan kita pakai R, dan letakkan dia di atas ID window di samping sisi lateral gitu kan dari objek di sisi kanan pasien. Kemudian supaya ini nanti tidak bergerak atau tidak lepas, bisa diberikan plester gitu ya. Kita masukkan secara penuh ya, setelah kita kunci, kita masukkan setelah penuh gitu ya. Kemudian kita cek kembali untuk pengaturan CP-nya ya. Untuk CP-nya tadi saya sampaikan di crista iliaca. Jadi kalau kerabatnya adalah sias, berarti sekitar 4 jari di atas siasnya ya. Luasannya tadi dari prosesus subradius sampai dengan simplicis pubi masuk. Pastikan ya pertengahan kaset itu berada di sama-sama di pertengahan pasiennya. Oke, ini karena kurang geser, saya geser dikit ke belakang. Ini juga akan saya sesuaikan kembali. Oke, kita masukkan. Setelah semuanya selesai gitu ya, setelah semuanya selesai, pastikan untuk disampaikan ke pasien, kita berikan instruksi. Jadi pasien disuruh untuk latihan dulu, jadi tarik nafas panjang, keluarkan, tarik nafas panjang, keluarkan, tahan. Jadi expose dilakukan pada saat ekspirasi dan tahan nafas. Oke ya, nanti siap Bapak, saya akan melakukan expose, jadi saya akan memberikan aba-aba seperti yang tadi saya sampaikan. Dengarkan instruksi saya. Selanjutnya, ini kita akan buat abdomen dengan proyeksi dorsal recumbent. Proyeksi ini dilakukan apabila pasien tidak bisa untuk dilakukan positioning trolateral, jadi pasien tetap dalam kondisi tiduran, tapi nanti kita atur kaset dan tabung pemeriksaannya mengikuti kondisi dari pasien. Jadi ini biasa dilakukan untuk pasien-pasien yang sifatnya adalah non kooperatif. Sama seperti tadi kaset yang diperlukan ukurannya, kita menggunakan kaset ukuran 30 kali 40. Kemudian kaset ini ya, karena nanti letaknya berada tidak di dalam baki, berarti tetap kita lengkapi dengan yang namanya lisolem gitu ya. Kita letakkan sesuai dengan latarnya mau ditujukan kemana, istilahnya mana yang lebih dekat dengan kaset, itu pertimbangannya adalah di mana letak kelainan atau patologinya. Kalau misalnya kelainan atau patologi itu berada di sisi kanan pasien, berarti letakkan kaset yang dekat dengan objek itu berarti di aspek kanan. Tapi kalau yang kiri yang ada kelainan patologinya, berarti letakkan kaset itu berada di sisi kiri. Nah, sekarang kita akan mencoba memposisikan pasien dalam kondisi tetap berbaring, tidur gitu ya. Kalau seperti ini, karena tidak ada hubungannya dengan letak bagi dan sebagainya ya, tetap pasien tidur aja. Nanti kita letakkan kaset yang sudah dilengkapi dengan lisolem di samping, dan sekali lagi pastikan untuk ID window ini letaknya di bagian posterior. Jadi ini dia dijepit di samping ya, jadi lengan pasien bisa kita gunakan untuk menjepit. Kemudian lengan satunya supaya tidak menghalangi objek, kita bisa letakkan dinaikkan ke atas sebagai pengganjal. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti letakkan berkas sinar gitu ya, dia kan otomatis dibuat untuk menyudut ya, bukan menyudut, istilahnya sifatnya adalah horizontal ya. Ini pastikan dulu true ya, kita bisa berikan pengganjal ya kalau misalnya pasien tidak mampu untuk memegangi. Kemudian kita atur pesawatnya sekarang supaya berkas sinar bisa
dilakukan dengan horizontal. Sekarang kalau kita mau mengubah arah posisi dari tube supaya bisa ke arah horizontal gitu ya, pada pesawat tipe ini kita melakukan ini. Di sini ada itemnya ya, kita injek sambil kita geser. Nah, seperti ini. Injeknya sekali aja, di awal aja cukup. Tidak perlu untuk melakukan injekan itu lama gitu ya. Kemudian kita pastikan dia sudah lurus. Oke, kita geser. Kita atur untuk pesawatnya supaya dia memang benar-benar tepat ya. Jadi kita pastikan lampunya benar-benar tegak lurus, kemudian sentrasinya ya. Kita lihat titik bidiknya itu pada mid axillary plane gitu ya. Jadi agak turun ke bawah. Kemudian sama CP-nya di Krista iliaca. Kita atur untuk luasan kolimasinya, atas bawahnya, dan jangan lupa kita berikan marker ya. Ini kebetulan yang difoto adalah aspek dari lateral kanan gitu ya. Jadi kita berikan marker R. Ini kan posisi stand gitu ya. Jadi berikan ini ya, isolasi. Ya. Jadi R-nya, markernya mengikuti sumbu tubuh pasien. Oke, jadi harus masuk ke dalam luas lapangan penyinaran untuk markernya. Jadi sekali lagi, expose dilakukan pada saat pasien ekspirasi dan tarik nafas. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tahan. Preiksi selanjutnya, kalau kita ketemu kasus yang namanya akut abdomen atau abdomen akut. Yang namanya akut itu adalah gejala yang tiba-tiba muncul gitu ya. Jadi ini beda sama yang namanya kronik. Kalau kronik itu kan lama gitu kan dia menetap muncul. Nah ini kalau akut dia tiba-tiba muncul sehingga memang tidak diperlukan persiapan apapun. Nah terkait dengan di abdomen akut itu ada istilah yang dinamakan BNO 3 posisi ya, atau abdomen 3 posisi yang biasa dilakukan atau dimasukkan dalam proyeksi yang masuk kategori abdomen 3 posisi. Yang pertama itu adalah abdomen AP supine ya. Kemudian ada dua adalah LLD. LLD itu kepanjangan dari left lateral decubitus, dan yang ketiga itu nanti adalah abdomen tegak. Nah, tegak ini bisa dibuat dalam kondisi dia setengah duduk atau dalam posisi pasien berdiri. Jadi dilihat kondisi pasiennya memungkinkan mana, dia berdiri atau setengah duduk. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan membuat proyeksi untuk left lateral decubitus atau LLD. Nah, kenapa kok bukan RLD? Ya, jadi kenapa kalau di abdomen ini yang dilakukan adalah LLD? Ini nanti berarti otomatis kalau yang namanya LLD sisi kiri ya, sisi kiri pasien itu nempel ya. Jadi pasien tidur miring dengan sisi kiri yang menempel di meja pemeriksaan ya, bukan sebaliknya. Kalau RLD kan sisi kanan yang menempel, tapi yang di abdomen ini yang diperlukan adalah LLD. Kita tidak membuat RLD karena nanti ada semacam misinterpretasi. Kalau semisal kita buat RLD, kemungkinan nanti organ lambung itu letaknya itu di atas gitu ya. Padahal tujuan dari abdomen 3 posisi ini adalah untuk melihat apabila nanti ada udara bebas ya, udara bebas pada rongga abdomen ya. Itu salah satunya. Jadi posisi tegak kemudian LLD itu dibuat untuk mengidentifikasi apabila ada kebocoran pada usus gitu ya, yang memungkinkan adanya udara bebas di atas rongga abdomen. Makanya dibuat tegak. Nah, dalam positioning LLD 3 posisi ini gitu ya, nanti
kenapa tadi yang tadi saya sampaikan kiri itu letaknya di bawah gitu ya. Kalau nanti letaknya di atas, di kiri ada organ yang namanya lambung ya. Jadi lambung tuh pasti kalau kosong isinya udara gitu kan. Nah, nanti kalau dia di atas itu takutnya diinterpretasikan sebagai udara bebas. Padahal itu adalah udara dalam lambung yang notabene adalah normal gitu ya. Kita akan posisikan untuk pasien ini dengan LLD. Jadi pasien kita minta untuk tidur miring ke arah sisi kiri ya. Jadi pasien tidur dengan sisi kiri menempel. Oke. Nah, untuk letak kaki ya, untuk kakinya, letak sudnya kaki, ini sisi kaki ditekuk dua-duanya gitu ya. Dimana sisi kanan itu agak lebih ke anterior dibandingkan sisi yang kiri. Oke. Sebentar, manut ini pasiennya manut. Agak miring gitu ya. Ini badannya juga miringnya pas, tangannya di atas ke atas semuanya, dua-duanya di atas, bisa menjadi pengganjal gitu ya. Nah, ini pastikan ya, karena kita tidak menggunakan meja pemeriksaan sebagai ini penentu berkas sinar ya, karena berkas sinarnya adalah horizontal gitu ya. Kita pastikan dulu adalah mid coronal plane pasien itu dia dalam kondisi yang lurus ya. Jadi pada kondisi yang lurus. Kemudian untuk peletakan kasetnya ya, kita letakkan di bagian bawah dari di bagian belakang dari pasien gitu ya, supaya tidak jatuh. Nanti kita bisa kasih pengganjal. Pengganjalnya nggak usah dipasang gitu ya. Jadi kalau misalnya meletakkan pengganjal, usahakan pengganjalnya ini dia lebih berat kondisinya dibandingkan yang diganjal gitu ya. Nah, untuk CP-nya ya, itu ada dua yang bisa dipakai. Yang pertama adalah dia setinggi di level crista iliaca atau 2 inci di atas di level crista iliaca atau di area sias gitu ya. Itu bisa dilihat, tapi dilihat patologinya masing-masing. Kalau semisal diinginkan anatominya itu, kelainannya itu mendekati rongga toraks, berarti nanti agak lebih ke atas. Jadi kalau tadi letaknya adalah di crista iliaca, kalau misalnya mau orientasinya lebih ke arah rongga toraks, berarti nanti 2 inci superior ya ke arah atas dari crista iliaca. Oke, kita letakkan dulu ininya, kasetnya. Kalau sudah ya, berkas sinar kita letakkan. Nanti kita buat di atas ini ya, di crista iliacanya, CP-nya kan crista iliaca, pastikan di pertengahan. Kemudian CP-nya itu pada MSP kita naikkan ya. Kemudian selevel dari pertengahan MSP di crista iliaca. Nah, di sini ya. Ini crista iliacanya. Jadi selevel itu. Nah, sekarang pada saat pasien diposisikan seperti ini, jangan langsung diekspos ya. Biarkan pasien pada kondisi seperti ini sekitar 5-10 menit untuk memberikan waktu udara yang tadi harusnya yang udara bebas tadi itu bisa naik ke atas, sehingga nanti dia di level atas ini gitu ya. Nah, untuk pemberian markernya ini berbeda dengan marker-marker yang lain gitu ya. Untuk yang LLD kita lihat ini adalah sisi kiri pasien, ini adalah sisi kanan gitu ya. Lah nanti untuk markernya peletakannya adalah seperti ini. Sisi kanan ya, kita letakkan sisi kanan di sini ya. Kita letakkan marker di sini. Jadi dia menghadap ke bawah ya, kakinya ya. Letaknya kita tempelkan di sini yang dia tidak menutupi anatomi dari rongga abdomen. Setelah 10 menit sama untuk proyeksinya dilakukan expose dengan cara
Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan, tahan, baru diekspos. Proyeksi yang akan kita simulasikan adalah proyeksi lateral abdomen ya. Biasanya ini digunakan sebagai proyeksi pendamping untuk AP abdomen supine, untuk misalnya melihat apabila ada kelainan semacam tumor atau benda asing gitu ya, yang bisa dilihat atau diproyeksikan dari dua aspek, AP dan lateral. Nah, kita posisi lateral, jadi pasien disuruh miring, diminta miring gitu ya, kita posisikan miring ke sisi yang sakit gitu ya, letak patologinya lebih dekat. Kemudian untuk kenyamanan pasien, pasien bisa kita tekuk kedua kakinya ke yang sisi kanan. Ini kebetulan dia miringnya pasiennya adalah di aspek yang kiri gitu ya, kita tekuk ke arah sisi kiri. Kemudian karena kita menggunakan nanti bagi ini sebagai centering ya, kita pastikan berkas sinarnya di sini di pesawat itu dia memang benar-benar berimpit di pertengahan dari meja. Kalau tadi kita misalnya dari AP belum ngecek, kita cek kembali gitu ya, kita pastikan pertengahannya adalah sama persis gitu ya. Kalau sudah sama, nanti kita bisa geser kembali ya. Untuk letak CP-nya dan luasannya sama seperti dengan abdomen supine gitu ya. Jadi di prosesus video sampai dengan simplicis pubis. Untuk CP-nya gitu ya, karena kita letaknya adalah pertengahan meja, kita pastikan kalau tadi di AP supine MSP-nya, sekarang yang dipakai adalah mixed axillary line gitu ya. Jadi mixed axillary plane ini pertengahan dari tubuh yang depan belakang gitu, itu dia pas pertengahan dari meja. Kita lihat dari ujung ya, pastikan lurus. Kemudian kita cek untuk letak CP-nya. Kita perbesar luasan kolimasinya. Nah, apabila atas bawah tidak mencukupi ya, kita bisa buka ya ke atas ya. Kalau misalnya ini sudah mentok gitu ya, kita bisa tadi FFD-nya bisa sampai dengan 120 cm. Kemudian kita letakkan kasetnya, kaset ukurannya yang sama tadi 30-40 atau 35. Karena ini posisinya adalah left ya, lateralnya kita letakkan L di sisi kiri, kita masukkan, kita kunci, kita pastikan kembali pertengahan dari kaset itu pasti pertengahan dari lampunya. Kita masukkan. Nah, ekspos sama dilakukan pada saat ekspirasi dan tahan nafas. Proyeksi selanjutnya kita akan buat proyeksi dengan pasien yang tegak gitu ya, bisa posisi berdiri atau bisa posisi dalam keadaan setengah duduk atau duduk gitu ya. Nah, proyeksi ini biasa tadi saya sampaikan combine dengan yang AP supine kemudian LLD ya, itu digunakan untuk yang abdomen 3 posisi. Jadi kita pasang untuk kaset sama bukinya di atas stand kaset ya, pastikan tadi ID window-nya letaknya di bawah gitu ya. Kemudian marker ya, kita nanti letakkan di sisi kanan atau kiri sesuai dengan kondisi pasien, letakkan di bawah ya. Kemudian pastikan dulu untuk sebelum memposisikan ya, pesawat untuk berkas sinarnya dipastikan dia pas pertengahan ya. Jadi tidak dalam kondisi miring. Kemudian dia pas pertengahan ya, untuk sisi kanan kirinya. Setelah ini siap, kita bisa memanggil pasien untuk dilakukan positioning. Ya, pasien diposisikan, naik mas. Ya, pasien diposisikan untuk berdiri gitu ya, membelakangi kaset, menghadap berkas sinar. Nah, karena LLD ini digunakan juga untuk melihat air fluid level, yang artinya udara bebas ya. Jadi nanti udaranya dia naik ke atas. Jadi nanti untuk sentrasinya dia lebih ke atas. Kalau tadi di AP supine letaknya adalah di crista iliaca, berarti nanti untuk CP-nya 2 inci atau 5 cm di atas crista iliaca. Jadi kalau kita ketemu di sini ada sias gitu ya, kita agak naik ke atas 5 cm untuk di atas siasnya. Oke. Kita atur kanan kirinya pasien ya. Kita tadi sudah pertengahan, jadi pasien suruh agak geser ke kiri.
pastikan kanan kiri gitu ya, kanan kiri pasien itu pas tengahnya gitu ya. Kemudian sesuaikan tadi kalau misalnya ada perubahan dari kasetnya, kita sesuaikan untuk perubahan naik turunnya kaset ya. Letaknya di sini adalah dari sias ya, kita ambil. Ini tadi dari sias krista iliaka itu sekitar 5 cm di atas krista iliaka. Jadi pada posisi ini simplicis pubis kepotong, iya, ya, karena kita mengejar untuk orientasi area yang di atasnya, ya. Jadi ini kita buka lebar sesuai dengan batasan atasnya. Jadi kita akan melihat nanti adanya udara bebas yang berada di atas ya dari rongga abdomen ya. Eksposi dilakukan tetap pada saat pasien ekspirasi dan tahan napas. Sekarang nanti kita setting untuk faktor eksposi, dipilih untuk AP, tebal badan, disesuaikan dengan kondisi pasien, nanti dia otomatis akan menunjuk ke berapa faktor eksposi yang ini ya tersetting di otomatis. Kemudian untuk expose pada penggunaan ini kita klik hitung, dia tunggu untuk ready sampai dengan X-ray nyala, kemudian kita pencet. Tadi kita sudah melakukan pemotretan untuk abdomen gitu ya. Nanti kita akan processing filmnya dengan CR. Jadi pertama seperti yang kemarin kita juga sudah sampaikan di video untuk CR ya, kita input new patient. Kemudian kita masukkan pasiennya. Namanya siapa tadi? Bahtiar. Tadi pasien saya Mas Alan Bahtiar gitu ya. Kemudian ini first name. Untuk label yang warnanya kuning ini sifatnya wajib untuk diisi gitu ya. Jadi untuk pasien ID kita bisa berikan number sesuai dengan pasiennya, nomornya. Kalau kalian mungkin mahasiswa cukup dikasihkan name aja. Kemudian male, female. Kemudian ini adalah bulan, tanggal, kemudian tahun lahir pasien. Nah ini untuk referring physician ya, physician itu kita ambil ini adalah nama-nama dosen gitu ya. Kemudian untuk prosedurnya tadi kita sudah ngambil untuk yang abdomen ya. Kemudian kita ambil abdomen supine. Setelah itu kita lakukan klik ya. Setelah sudah mendapatkan gambar, kita lakukan pembelian add view. Kita tunggu ya. Abdomen apa supine akan muncul. Kemudian selanjutnya kita minta isikan untuk PV-nya. Tadi tinggal dicatat berapa PV-nya yang kita gunakan. Ada MAS-nya, kemudian ada FFD-nya ya. Setelah itu kita lakukan barcode. Oke, yang tadi semula warnanya kuning, sekarang sudah ada angkanya ya, yang merupakan ID dari kaset IP tersebut. Jadi angkanya itu sama persis yang ada di barcode ini. Nah, untuk memproses selanjutnya ya, kita masukkan ke slot. Pastikan barcode itu berada di bawah dan ya tanda kuning ini berada di sisi kita atau di sisi luar. Kita dorong sampai penuh. Sampai mentok, ada sensor bunyi, tetap didorong sampai mentok. Kita tunggu kurang lebih 1 menit atau 60 detik sampai nanti akan muncul gambar pada layar. Oke, nanti setelah muncul, nanti akan muncul gambaran radiograf abdomen gitu ya, dari yang tadi batas atasnya adalah processus pseudodes tinggi dengan torakal 10-11 sampai dengan simplicis pubis tidak terpotong. Nah, kalau di CR kita bisa menggunakan fitur-fitur untuk melakukan processing film gitu ya. Jadi pengaturan brightness, latitude dan kontrasnya. Nah, untuk pengaturannya kita bisa kirim ini gitu ya ke mana itu? Ke master view gitu ya. Kita pilih sectionation, kita tinggal accept gitu aja. Oke, setelah kita accept tadi gambar dari CR, nanti akan dikirim ke sini ya. Ini namanya adalah workstation.
Cuma di sini kita pakainya softwarenya adalah Masterview Decom gitu ya. Ini di sini lambangnya di sini, kita tinggal klik 2 kali. Kita tunggu sampai nanti muncul layarnya seperti ini. Nah, karena ini kan ngeblank nih, jadi nanti kita cari tinggal find, kita klik find aja. Cuma kalau misalnya mau hari ini atau mungkin berapa data atau gambar yang mau dilihat, itu bisa dilihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ini bisa kita setting ya. Dari tanggal berapa sampai kita tinggal setting, atau kalau enggak tinggal find gitu aja. Nanti akan muncul gambar-gambar yang sudah dikirim dari layar CR tadi ke sini. Nah, tinggal ngeklik, kita gambarnya 2 kali dari nama yang tadi kita buat ya. Nah, di sini kita tadi sudah bikin, kita lihat ini adalah gambar abdomen AP gitu ya. Kita sudah kasih marker penandanya untuk CCR. Nah, di modalitas di workstation ini kita bisa melakukan olah gambar gitu ya. Di sini sudah ada gitu ya. Fitur-fitur untuk pengaturan window level-nya, kemudian untuk melakukan magnifikasinya gitu ya, kita cek gitu ya. Kemudian untuk pengaturan kontrasnya ya, kita bisa jadi tinggal klik gambar ya, kita geserkan ke kiri, ke kanan atau atas bawah gitu ya, nanti akan berubah untuk kontrasnya. Kemudian brightness-nya, zoom atau inverse gambar seperti itu kita bisa lakukan semuanya di sini ya. Nanti kalau kita mau melakukan ini evaluasi untuk yang sampingnya, ini adalah gambar untuk LLD yang kita sudah bikin tadi ya. R-nya seperti ini penandanya, ini tegak artinya dia posisi LLD ya. Itu kita bisa lihat di sini. Nah, kalau misalnya kita mau ngeprint gitu kan. Kita mau ngeprint, kita bisa lihat untuk pilihan windownya mau 2 gambar dalam 1 film atau 1 gambar atau mungkin banyak gambar gitu ya, bisa dipilih. Nah, ini kita kalau misalnya mau milih 2 gambar dalam 1 ini, kita pilih yang satunya di sini. Nah, tinggal dipilih ukuran filmnya ya. Dari ukuran yang paling kecil nih pakainya inci 18 ya. Kemudian 10x14 atau 14x17. Kalau sudah nanti tinggal diklik print. Oke, demikian tadi kita sudah simulasi sampai pemotretan sampai pengolahan dari teknik radiografi abdomen gitu ya. Semoga bisa dipahami dengan gampang, kemudian dilakukan simulasi ulang mandiri di rumah masing-masing dengan mungkin alat yang ada, tapi setidaknya itu bisa memberikan gambaran secara mudahnya gitu ya, untuk mencoba merepresentasikan apa yang sudah disampaikan oleh dosen melalui teori di kelas gitu ya. Selanjutnya kita berharap agar pandemi ini segera berakhir, kalian bisa mengunjungi kampus kita tercinta dengan labnya yang cukup keren gitu ya untuk alat-alatnya, dan salam sehat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.